Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lil musyrikin an ya'muru masajidallahi syahidina 'ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Tidaklah pantas orang musyrik memakmurkan masjid Allah, sedangkan mereka mengakui bahwa mereka sendiri itu kafir. Itulah orang yang sia-sia pekerjaannya dan mereka kekal dalam neraka. Ini sekaligus pelajaran sama kita bahwa dalam pembangunan masjid seringkali ada perselisihan di seputar atau pertanyaan masalah fikih. Boleh nggak kalau orang yang bukan Islam ikut menyumbang bantuan pembangunan masjid? Ini dalilnya. Maka lil musyrikin ay ya'muru masajidallah. Tidak layak, tidak pantas mereka memakmurkan masjid apapun urusannya. Apakah memakmurkan fisiknya atau memakmurkan ruh atau memakmurkan ibadahnya. Innama ya'muru masajidallah. Sebenarnya yang layak memakmurkan masjid Allah. Jadi Allah menekankan ada masajidallah, masjid-masjid Allah. Kalau mau kita artikan bebas, rumah-rumah Allah. Karena juga sekarang ngeklaim orang bangun masjid tapi diurus sendiri, diatur dengan tata aturan dia sendiri. Bahkan sampai bukan tidak mungkin keluar dari seharusnya. Apa yang saya maksud keluar dari seharusnya? Dia mau imamnya harus seperti yang dia mau. Dia mau jamaah diatur seperti yang dia mau. Kalau tidak mau, ya udah nggak masalah, tidak usah sholat di sini. Dia bilang dia mewakafkan, tapi dia tidak lepas hak pewakaf itu dari dia, sehingga ketua BKM harus dia yang tunjuk. Kemudian yayasan harus dia yang atur. Nah ini makanya Allah menekankan ada kata-kata masajidallah, ya, masjid Allah. Artinya kalau kita mau bicara masjid dengan itu adalah rumah Allah, jangan bilang sumbanganku paling banyak di situ jadi aku berhak. Ini bukan perusahaan sehingga investasi mengikut siapa yang paling besar investasinya, maka dialah yang paling berhak mengatur masjid. Tidak ada urusan itu. Nah tadi saya dibisikin sedikit untuk bicara memakmurkan ini. Maka kita bicara, saya sampaikan ayatnya di luar ini. Dan sebenarnya tidak penting kali mau berapa bapak sumbang, mau disebutkan namanya, tidak mau disebutkan namanya. Intinya ada pada keikhlasan. Karena ada orang yang dia tidak mau disebutkan namanya dalam menyumbang, dia suka bilang hamba Allah, tapi begitu diumumkan sumbangannya datang ujubnya. Beda ujub sama ria. Kalau ujub itu dia sendiri yang tahu dan dia senang dengan apa yang dia tahu dan dia merasa hebat untuk dirinya sendiri. Itu ujub. Bangga diri. Salah seorang hamba Allah telah memberikan sumbangan untuk masjid kita sebesar 2.200.000 rupiah. Memang tidak ada yang tahu. Cuma dia yang tahu. Cuma dia yang tahu dan Allah yang tahu serta pengurus masjid yang tahu. Tapi dialah dan Allah lah yang tahu bahwa sebenarnya amalnya sudah rusak. Rusak kenapa? Karena merasa hebat. Makanya sebenarnya intinya dalam berdakwah, intinya dalam memberikan sumbangan itu tidak penting mau sembunyi mau terang-terangan. Yang penting niatnya. Bapak bilang dari saya 200 juta. Ibu-ibu tolong dengar, dari saya 200 juta. Saya mohon maaf Pak pengurus pembangunan, tolong catat nama saya 200 juta. Bapak Ibu jangan usah bangun persepsi, itu ria, itu pamer, itu. Bahasa-bahasa seperti ini sudah diungkapkan oleh orang-orang munafik zaman dulu. Yang mereka tidak berbuat kebaikan, mereka tidak melakukan amal kesolehan, mereka tidak ikut berinfak, tapi komentarnya yang luar biasa. Yang sering kena dituduh pamer itu Utsman bin Affan.
Itu kalau Nabi menanya, ayo mobilisasi dana, siapa yang sanggup? Utsman bilang, saya ya Rasul. Orang munafik bilang apa? Pamer dia. Jadi pamer atau tidak pamer, intinya pada niat. Itu yang harus kita paham itu. Jadi mulai hari ini nggak perlu takut-takut Pak. Kalau saya menganjurkan malah terang-terangan saja nyumbang, jaga hati saja. Ya, artinya supaya ada musabaqah. Musabaqah itu perlombaan. Berlombalah untuk punya investasi di masjid. Karena investasi masjid itu tidak ada keuntungan dunia mungkin, tapi akhirat pasti. Nah, kalau mau lomba di situ. Siapa yang bisa memakmurkan masjid Allah? Man amana billah. Mereka yang beriman kepada Allah. Wal yaumal akhir. Sudah ya. Saya mau garis bawahin ini. Tadi memang ustadz kita, qari kita, beliau tidak membacakan ayat yang ingin saya sampaikan. Tapi bahagian dari surat yang dia baca itu turun ke bawah sedikit, kita ketemu satu ayat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidaklah pada Rasulullah itu kecuali semuanya ada uswatun hasanah. Siapa Rasulullah? Muhammad. Siapa Muhammad? Maka Muhammad aba. Dia bukan bapak siapapun. Kenapa Allah menegaskan bahwa dia bukan bapak siapapun? Jawabannya sederhana. Karena bukan tidak mungkin nanti ke bawah, turun ke bawah, ada orang yang merasa hebat, merasa mulia cuma karena keturunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sekelompok orang-orang Syiah mereka menghidupkan ini. Dan di sekelompok orang-orang Sunni juga ada menghidupkan ini. Tapi diingatkan oleh Allah dalam Quran, tidak ada urusan. Iya, dia memang punya anak, tapi anak-anak dia itu anak-anak secara biologis. Cuma Muhammad itu Rasulullah. Nah, itu kalau kita mau pahami nanti. Ini tolong ya, mohon maaf saya tidak memulakan dengan menghormati karena saya ingin langsung mentadaburi ayatnya ini. Bapak Ibu nanti catat ya, coba perhatikan. Walakin Rasulullah. Terus ayat yang saya baca tadi, laqad kana lakum fi Rasulullah au Rasulillah. Ya. Jadi ada rangkaian ayat-ayat ini nanti. Rangkaian ketemu dari memakmurkan masjid dengan menjadikan Muhammad sebagai teladan. Siapa Muhammad yang jadi teladan ini? Rasulullah. Oke, saya ulang sekali lagi. Allah mengingatkan kepada kita bahwa siapa yang bisa memakmurkan masjid Allah? Orang yang lebih dekat rumahnya dengan masjid? Belum tentu. Siapa yang bisa memakmurkan masjid Allah? Orang yang dia lebih sehat? Belum tentu. Siapa yang bisa memakmurkan masjid Allah? Orang yang tidak cacat? Kita sudah biasa di sosial media banyak kita temukan sekarang. Ada orang yang kakinya tidak pernah bisa tegak, dia jalan dengan menyeret, tapi dia tidak pernah tidak sholat di masjid. Ada orang buta yang dia buat tali dari rumahnya ke masjid, dan dia berjalan setiap waktu sholat ke masjid. Ada seorang anak yang dia sangat susah berjalan, tapi dia tidak pernah tidak sholat di masjid. Yang perlu saya sampaikan, kenapa? Ada orang, mohon maaf saya, rumahnya dempet dengan dinding masjid. Tapi kalau setiap waktu sholat nggak ketengok di masjid. Di sini jawabannya di sini. Innama ya'muru masajid Allah. Siapa yang memakmurkan masjid Allah? Kalau bahasa Quran di sini, man amana billahi wal yaumil akhir. Man amana billahi wal yaumil akhir. Ini pertama. Mereka adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yuk kita lari. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini saya mengulang kaji tadi. Liman, bahwa sebenarnya pada Rasulullah itu ada teladan yang baik. Artinya siapa yang bisa jadikan Muhammad sebagai teladan?
Apa semua orang Islam bisa jadikan Muhammad sebagai teladan? Kayaknya kita di Indonesia ini kalau 5% saja bisa jadikan Nabi Muhammad sebagai teladan, udah hebat kali Indonesia ini dari orang Islam. All of the time, setiap waktu kita menempatkan Quran dan kemudian uswah Nabi sebagai teladan. Kalau saya mau kerja, saya bawa buku Rifki. Coba ambil buku Buya aja. Ini bagus ya. Sekedar mau dibaca silakan. Ya. Buku yang bertulis. Jadi artinya apa Nabi itu adalah profil seorang super leader, super manager. Karya Sofyan Tunim. Apa Nabi itu kalau kita bicara keluarga, dia memang bisa kita jadikan teladan? Ya. Apa Nabi tokoh yang bisa bicara ekonomi? Bisa. Apa Nabi seorang kepala negara? Ya. Apa Nabi seorang pemimpin politik? Ya. Apa Nabi peduli dan punya konsep tentang pendidikan? Ya. Apa Nabi panglima perang? Ya. Apa Nabi orang-orang yang kemudian dalam berkeluarga atau dalam bertetangga bisa jadi contoh? Ya. Dalam semua urusan. Laqad kana lakum, bagi kalian. Tapi pertanyaannya muncul, liman? Siapa? Bahasanya mirip. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ingat tadi kalimat man, siapa yang bisa memakmurkan masjid? Man amana billah. Kalau ini yarjullah, yang tujuannya, yang harapannya, yang obsesi hidupnya, yang orientasinya, yang menggerakkannya Allah wal yaumal akhir. Ini pelan-pelan kita perhatikan nanti. Saya cuma ingin menyampaikan kepada kita ada tiga hubungan beberapa ayat ini. Ada hubungan dari 3 ayat ini. Kalau kita tanya tadi, saya bilang siapa Rasulullah? Diceritakan oleh ustaz kita dalam ayat yang beliau baca. Maka Muhammad aba ahadim minhum. Muhammad itu enggak ada hubungan. Seorang tidak boleh bangga karena itu suaminya. Seorang tidak bisa, tidak perlu, enggak ada urusan. Walakin Rasulullah, karena dia itu utusan Allah. Kemudian ayat-ayat tadi rangkaian-rangkaiannya menegaskan seperti apa Rasulullah itu. Nah, kalau kita bicara memakmurkan masjid, tidak bisa tidak. Nah, itu maksud saya yang ingin saya sampaikan dari tadi. Kita bicara bagaimana Nabi menghidupkannya dulu. Baik, kita pelan-pelan ini. Man amana billah, ini syarat pertama. Tadi saya bilang kenapa tidak bisa datang walaupun dia sehat, walaupun dia punya waktu. Karena saya juga belajar tentang tahajud, Pak. Ternyata Allah tidak panggil kita tahajud waktu kita sedang prima kondisinya, tidak. Wa minal laili fatahajjad bihi. Enggak ada bahasa, tapi enggak apa-apa kalau sakit istirahat saja dulu. Tapi enggak apa-apa kalau besok sedang sibuk kerja, udah enggak usah tahajud, tidak ada. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, supaya Allah mengangkatmu, mengutusmu, menampilkanmu pada maqam yang terpuji. Mau memahami lebih jauh apa makna maqam terpuji di sini, Bapak pegawai di kantor, tidak ada orang yang akan merendahkan Bapak karena Allah telah memilih Bapak. Allah telah menampilkan Bapak sebagai orang yang orang akan jatuh cinta. Itu yang dimaksud ayyab'asaka, diangkat, diutus, ditampilkan maqaman mahmuda. Pokoknya dimanapun posisi kita, apapun pekerjaan kita, ini dunianya ya, dunianya. Karena ada tafsir saya baca bahwa maqaman mahmuda itu maknanya adalah khusus untuk Nabi Muhammad, satu tempat khusus di surga. Tapi bisa kita memaknakan karena adanya hadis-hadis di antara keutamaan orang yang biasa qiyamul lail, Allah akan ganti wajahnya dengan ID khusus yang tidak bisa dimiliki oleh orang-orang yang hanya sekedar rajin puasa, tidak bisa dimiliki oleh orang-orang yang hanya sekedar rajin baca Quran, tidak bisa dimiliki oleh orang-orang yang hanya sekedar rajin berinfak. Wajah seperti apa? Wajah yang orang mudah jatuh hati kepadanya.
Wajah yang Allah tampilkan aura cintanya sama Allah di wajah itu. Ya kalau pakai bahasa lebih sederhana, wajah orang soleh itu langsung kelihatan kalau kita punya kebiasaan itu. Nggak bisa dipungkirin itu jika dia datang dari hati. Nah, persoalannya atau tidak bisa melaksanakan atau menjalan atau memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid ini banyak, Pak. Makmurkan masjid itu bisa dengan nyumbang pembangunan. Tadi saya dengar 95% sudah selesai, Ustaz. Secara fisik kita hanya akan merampungkan 5%-nya. Tapi selanjutnya adalah bagaimana membuat orang-orang di lingkungan masjid ini menjadikan masjid ini sebagai rumah pertamanya. Itu pekerjaan berat bagi badan kenaziran. Saya tidak bilang rumah kedua. Karena kalau bicara rumah pertama itu psikis. Karena akhirat pun adalah rumah pertama kita. Tapi kalau ditanya hari ini mana kita lebih cinta, dunia atau akhirat, kita pasti tidak berdaya dan kita akan bilang bahwa sepertinya aku masih berat untuk berpisah dengan dunia ini. Jikalau ada kematian, aku sulit untuk berpisah dari dunia ini. Bahkan jika ada yang berangkat menuju akhirat, tetap saja ada air mata dari keluarganya. Karena sebab apa? Perpisahan itu. Makanya Allah tidak bicara dunia sama kita. Allah bicara dia raja, untuk dunia dia Rabbul Alamin, tapi untuk akhirat Maliki Yaumiddin. Allah tidak bilang Rabbul Akhirah. Di sana tidak ada lagi orang yang dirawat. Di sana tidak ada lagi anak-anak kecil yang butuh nasihat, butuh bantuan, butuh penjagaan, butuh perawatan. Gak ada. Di sana tidak ada lagi perintah sholat, tidak ada lagi perintah puasa, tidak ada lagi perintah untuk buat baik kepada orang lain. Maka yang dibutuhkan di sana adalah raja yang punya keputusan absolut dan tidak boleh dibantah. Kalau dunia, dia Rabbul Alamin. Kalau ada orang salah, masih dibilang bertobatlah kalian. Allah tunggu kalian sampai nyawa kalian dighargharah. Allah tunggu kalian untuk kemudian menjadi orang yang dekat sama Allah. Udahlah, sekurang ajar apapun kalian dalam hidup, aku masih nunggu sebelum mati. Itu Rabbul Alamin. Allah bilang sama kita, hati-hati dengan doa orang yang dizalimi. Nabi bilang begitu. Walaupun yang dizalimi itu seorang kafir sekalipun, jika dia bilang, "Hei Tuhan Bapa kami yang ada di surga," atau dia bilang, "Hei Ram," atau dia bilang Santi dan sebagainya, Allah dengar permintaannya. Kalau permintaan itu terkait dengan kehidupan dunianya, ketika dia dizalimi, maka Allah akan balas orang yang menzalimi walaupun itu mukmin. Itu dunia. Saya sedang menelaah tentang orang munafik. Beda munafik sama kafir, sebenarnya secara kedudukan sama aja itu. Cuma munafik mendapat perlakuan muslim di muka bumi, sementara di akhirat perlakuannya sama dengan orang kafir. Kenapa dia dapat perlakuan muslim di muka bumi? Jawabannya, karena dia mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dia boleh menikah dengan wanita muslimah, dia boleh masuk ke dalam masjid kita, tapi dia tidak boleh bangun masjid sendiri. Kenapa Allah larang orang munafik membangun masjidnya sendiri? Bisa paham Bapak Ibu? Karena pasti dia akan memberlakukan hukum yang menolak hukum Allah. Pasti. Karena dia membenci hukum Allah. Maka itu ketika satu hari Nabi didatangin sekumpulan orang munafik, "Ya Rasulullah, kami sudah patungan, alhamdulillah masjidnya sudah jadi ya Rasulullah. Kami mohon engkau datanglah ke masjid kami." Kalau bahasa kita, meresmikannya ya Rasul. Nabi mengatakan, "Insya Allah, oke, saya siap." Tapi baru selesai, Jibril datang turun ayat. "Kau bukan meresmikan Muhammad, tapi yang harus kau lakukan adalah samaratakan masjid itu dengan tanah. Jangan biarkan masjid mereka berdiri." Kalau bahasa Quran disebut dengan masjid dirar. Kenapa harus dihancurkan? Nah kalau sekarang mau kita bilang, kita repot Pak.
Kalau kita pakai definisi Quran, kita akan ketemu ada masjid yang harus dihancurkan. Saya pernah hadir di satu majelis, saya ditanya oleh masyarakat di kampung itu, bagaimana status masjid baru kami itu, Ustaz? Saya bilang apa? Kalau kalian tanya kepadaku apa hukum Islam terkait dengan masjid itu wajib kalian hancurkan. Tahu Bapak kenapa saya suruh hancurkan? Masjid ini dibangun, nggak ada pembatas, ada jarak paling jauh sekitar 30 meter ke sana, dibangunlah masjid yang baru. Ini masjid tegak. Ini pertama, ini masalahnya di sini. 30 meter, nggak ada jarak perumahan, nggak ada jarak kebun, cuma sawah, tanah lapang saja jaraknya. Bisa, yang di sini sholat bisa nengok yang di sana, yang di sana sholat bisa nengok di sini. Apa yang teriak saja nggak usah pakai mikrofon di sana, kedengaran di sini. Maka saya bilang masjid kedua itu wajib untuk dihancurkan. Kedua, kenapa saya bilang wajib dihancurkan? Sumber dana membangun masjid dari penjudi. Nggak tahu itu penjudi tobat atau apa. Tapi kayaknya sih enggak, karena awalnya niat dia mau merenovasi masjid yang lama. Cuma orang di masjid lama nolak. Kami nggak bisa terima, Mas, duitmu tidak jelas. Datang dia marah, dia beli tanah dekat masjid itu. Megah, jauh lebih megah dari masjid yang lama. Kalau kita pakai hukum Allah, hancurkan. Dan tidak boleh ada masjid dibangun untuk kepentingan suku tertentu. Tidak boleh ada masjid dibangun untuk kepentingan kelompok tertentu, tidak boleh. Maka ini yang harus kita pahami. Masajidallah. Siapa yang memakmurkan? Tadi sudah dibilang, man amana billah. Mereka adalah orang yang harus beriman kepada Allah. Apa yang dimaksud beriman kepada Allah? Yang percaya bahwa sumber rezekinya adalah Allah. Yang percaya kalau dia sakit yang menyembuhkan adalah Allah. Yang percaya yang memberi manfaat dan mudarat dalam hidupnya adalah Allah. Yang percaya bahwa tidak ada peristiwa yang terjadi kecuali atas izin Allah. Itu makna beriman. Yang percaya ada akhirat. Tadi saya sudah bilang, kalau dunia Allah itu Rabb, tapi kalau di akhirat Allah itu Malik. Menyebutkan Malik itu macam-macam, Pak. Ada menyebutkan dengan Maliki Yaumiddin. Ada yang menyebutkan dengan Maliki Yaumiddin. Satu berarti raja, satu berarti yang memiliki. Jadi kalau yang memiliki, tidak ada yang bisa mengintervensi dia. Sekarang ini mungkin ada raja yang menganggap dialah yang berkuasa, sehingga dia bisa mengatur rakyatnya. Oke, ila ajalim musamma, sampai waktu tertentu, lantak kau, buat apa yang kau mau. Tapi ada hari di mana tidak ada lagi orang yang bisa mengakukan dirinya kecuali Allah saja. Limanil mulkul yaum. Siapa yang jadi raja sekarang? Orang-orang mukmin adalah orang-orang yang diajarkan oleh Rasul untuk ingat bahwa jangan menjadikan duniamu sebagai tujuan hidupmu. Saya ingatkan kepada bapak-bapak, jangan capek ngumpulin harta untuk disimpan, Pak. Capek bapak kerja pagi, kadang-kadang anak nggak ketemu, pergi dia tidur, pulang kita dia tidur. Banyak mengalir harta masuk ke pundi-pundi kita, tapi lebih banyak nggak kepake ketimbang kepake untuk akhirat kita. Jangan lelah mengumpulkan harta yang akan menyusahkan akhirat kita. Tapi berlelah dalam hidup untuk nggak tidur pun nggak apa-apa. Ingat itu, ini udah selesai pilkada di Medan. Itu kemarin waktu sedang kampanye, itu 4 orang itu saya kira kurang tidur itu. Kurang tidur, jarang ketemu anak, jarang ketemu istri, jarang di rumah, pulang larut malam, kadang pagi belum subuh sudah jalan lagi cari masjid untuk sholat jamaah di sana. Terus menerus. Cuma untuk bisa jadi wali kota dan wakil wali kota, mereka sudah kurang tidur. Untuk cuma bisa jadi wali kota dan wakil wali kota 5 tahun, mereka sudah habis duit.
Pernah nggak ibu menganggap bahwa di akhirat itu ada proyek besar yang harus kita kerjakan di sini seumur hidup kita? Bahwa ada sebuah rumah besar yang sedang dipersiapkan untuk kita? Bahwa ada sebuah kesenangan yang dipersiapkan untuk kita, dan Allah mengatakan habis-habisan rebut itu di sini. Sehingga saya sebagai anak, saya berambisi untuk anak ini. Ibu yang saya bawa ini sampel, contoh barang. Karena anak saya 9 orang. Saya selalu bilang anak saya itu nggak ada yang mirip wajahnya. Nah ini sampelnya, ini contoh barangnya. Coba ibu lihat, perhatikan. Mungkin ibu kira ini tetangga ini berdua. Ya, ini anak saya, ini anak kandung saya. Ini masih 2. Kalau 9 mungkin bisa stres itu ngelihat. Masing-masing wajahnya. Makanya sering kali ditanya anak saya, kita orang apa? Orang Indonesia. Karena ada yang kayak India wajahnya, ada yang kayak orang Batak, ada yang Cina mukanya kayak Cina. Saya juga nggak ngerti kenapa bisa begitu anak saya. Tapi yang pasti itu rezeki dari Allah. Karena masjid ini juga tidak dibangun dengan satu model, sekian model. Ada pintu, ada keramik, ada kaca, ada besi, ada macam-macam. Ketika dikombinasikan, makanya ambisi saya satu. Saya sering bilang sama mereka bahwa banyak orang-orang taat yang habis, banyak orang-orang soleh yang sudah tidak ada. Nah, 7 kalian yang laki-laki itu masih belum cukup. Saya harus habis-habisan ngambil surga saya dari cara mendidik anak. Saya harus habis-habisan ngambil surga saya dari bagaimana saya berperan terhadap istri saya. Saya harus habis-habisan ngambil surga saya dari bagaimana saya berdakwah ke sana kemari. Cobalah, capek betul saya datang dari Tembung kemari. Kalau yang saya harapkan cuma amplop dan isinya, betapa ruginya saya nanti di akhirat. Kenapa? Karena pasti Allah akan bilang, sudah Ustaz, sudah, bagianmu kemarin kan udah dikasih kontan itu sama jamaah. Kau kan tidak minta dariku. Coba lihat. Maka man amana billah adalah orang yang ketika walau dia menyaksikan kemungkinan mati itu tinggal 1% lagi, dia tidak percaya bahwa dia akan mati. Karena dia lebih percaya bahwa kematian itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kapan saja kalau Allah mau kasih itu urusan Allah. Sehingga tidak perlu ada ketakutan terhadap kematian. Bisa jadi ada orang yang menungguin neneknya sakit, sampai-sampai bertanya, Pak Ustadz, ada nggak doa supaya orang bisa cepat meninggal? Bukan karena kami pingin mati, cuma kami udah capek kali nungguin nenek kami sakit. Pertanyaannya, berapa tahun nenekmu sakit? Sudah ada 10 tahun Pak Ustadz. Yang menunggu udah silih berganti pematian Pak Ustadz. Lah, yang sakit tidak mati. Yang nungguin sakit kenapa mati? Kalau begitu kenapa kalian mengharapkan kematian karena sebab sakit? Atau kenapa kalian mengkhawatirkan kematian karena ada penyakit? Faktanya ternyata ada orang yang sehat, begitu luar biasa sehat, mendadak bisa mati. Dan alhamdulillah. Jadi keimanan ini harus teguh. Cuma saya mau bilang, keimanan dengan kesiapan menerima resiko. Tidak sedikit orang ketika diberikan kekayaan dia cukup taat kepada Allah. Tiap tahun pergi umrah, 2 tahun sekali pergi haji. Infaknya banyak, sumbangan anak yatimnya oke. Tapi begitu Allah uji dengan kebangkrutan, dia tumbang. Dia mulai curiga sama Allah. Dia mulai bilang Allah tidak adil. Apa kurangku? Apa yang sudah tidak kulakukan? Padahal ketika aku kaya aku telah melakukan ketaatan. Ada orang yang ketika dia belum punya kekuasaan, dia orang soleh, kesana kemari beribadah, tidak jarang masuk masjid. Tapi begitu Allah uji dengan kekuasaan, hatinya semakin jauh dari Allah, semakin jarang ketemu di masjid, semakin jarang bermajlis dengan orang-orang soleh. Pertanyaannya, yang salah Allah atau dia? Maka yang dimaksud dengan man amana billah ini Pak, adalah orang seperti sahabat ketika Nabi mobilisasi perang dan minta dana, ada yang bawa sutik, ada yang nangis datangi Nabi, ya Rasul, tidak ada yang bisa kukasih kepadamu. Satu hari, ini menarik ini, orang yang paling luar biasa berinfak itu Abu Bakar. Nabi datang ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar itu pakai kain Pak, ibaratnya
Itu nggak ketutup semua, karena tinggal itu saja. Tarik ke bawah, ini dada kelihatan. Dia tutup badannya dengan itu. Lantas ditanya, kenapa? Jawabannya apa? Kebetulan baju-baju yang ada saya infakkan semua kemarin untuk urusan mobilisasi itu ya Rasul, waktu itu perang Tabuk. Jadi nyumbangnya memang betul-betul isi rumah itu dia kuras. Jadi nggak akan bisa kita laksanakan kecuali kita memiliki fikrah atau ma'rifat yang sama dengan Abu Bakar. Pertanyaannya, apakah dengan kemudian lo kerja Abu Bakar kan punya sekian usaha, rezeki yang kumpul sekarang itu yang dia setor, ini kan bakal nyusul lagi. Dan ini yang Allah bilang nggak akan bangkrut orang yang menyumbang di jalan Allah. Kalau kita kan, ketika kita menyumbang apalagi model pakai kotak infak, itu lama betul itu. Macam ada sekian kantong di dalam kantong. Malangnya sudah begitu lama, mujahadahnya begitu luar biasa, yang keluar cuma 2.000. Ketika dia periksa, isi kantong ada yang artinya apa? Kita masih punya hubud dunia. Kita kira kalau ada uang di kantong kita, maka keamanan akan lebih. Cobalah bicara dengan ma'rifat yang tenang. Perhatikanlah orang yang diantar di kuburnya. Lihatlah mereka. Apakah mereka adalah orang yang bisa kita bilang sukses? Sukses itu adalah ketika Allah kasih karunia, dia bisa memanfaatkan karunia itu untuk akhiratnya. Itu baru sukses. Alhamdulillah, duit saya 4 miliar. Alhamdulillah, tanah saya rame, kebun saya, sawit saya rame. Jika semua itu Bapak kelola hanya berhenti untuk dunia, di saat kematian datang, ternyata dari semua yang dikasih Allah itu sedikit sekali yang Bapak olah untuk akhirat, rugi. Itu orang rugi. Saya ulang sekali lagi ya, Ibu beli telekung harganya 5 juta, tapi setelah dibeli disimpan dalam lemari, yang dipakai cuma telekung harga 100.000. Ketika ditanya kenapa dibeli, ya karena saya suka Ustaz, dia modelnya cantik, bagus apa. Oke, kenapa nggak dipakai sholat? Sayang Ustaz. Rencana kapan mau dipakai? Insya Allah rencananya hari raya. Malam hari raya ibu meninggal. Bagaimana nasib telekung itu? Seperti mainan anak-anak yang cuma disimpan saja. Atau seperti petani yang punya bibit nomor 1. Ketika dia tanya kepada petani sebelah, wah tanam terus ya Pak? Iya Pak, Alhamdulillah. Ini tipe berapa Pak? Saya cuma tipe kelas 3 ini Pak. Oh saya punya kelas 1. Oh iya Pak, tanam di mana Pak? Enggak, saya simpan di lumbung. Ini orang pintar atau orang bodoh? Kalau dia punya sesuatu yang kelas 1, tunjukkan. Maka kelas takwa Bapak kalau punya kekayaan, duit Bapak kerja untuk akhirat. Kalau takwa Bapak karena sebab Bapak punya jabatan, jabatan itu kerja untuk akhirat. Kalau takwa saya karena sebab saya punya ilmu, Ustaz punya ilmu, maka takwa kita itu akhirnya terbukti kami. Beliau akan membaca Quran kemana saja, saya akan memberi dakwah kemana saja, beliau juga akan memberi dakwah kemana saja. Itu bukti takwa. Ustaz bisa datang, tapi kami nggak bisa kasih apa-apa Pak Ustaz, cuma jemaah pada senang lihat Ustaz. Oh iya insya Allah saya datang. Pulang, terima kasih ya Pak Ustaz. Gak ada, terus terang Ustaz, jangankan duit, amplopnya juga gak ada. Gak apa-apa Ibu, insya Allah lain kali kalau memang butuh saya datang. Itu takwa. Kenapa? Karena saya tidak bicara keuntungan. Karena itu yang sering dibilang, gak usah khawatir kalau cuma sekedar ingin tumbuh lalang. Ada areal, lalang akan tumbuh begitu saja. Jangan khawatir dengan janji dunia dari Allah kalau kita menghadapkan wajah kita kepada akhirat. Nah, cuma masalahnya di sini yang kita kehilangan. Kita sering mengira kalau kita sudah tanam, kemudian taruh pupuk, kemudian airi, kemudian panen bakal berhasil. Belum tentu. Mungkin angin tidak berdamai dengan kita. Mungkin binatang-binatang hama datang menyerbu tanaman kita. Dan siapa yang bisa berkuasa menghalangi itu? Allah. Siapa yang bisa tumbuhkan tanaman? Allah. Kenapa tidak beriman sama Allah? Itu masalah kita.
Tidak ada orang yang berani mengatakan jika aku berdoa kepada Allah maka Allah akan kabulkan doaku. Kenapa? Karena dia tidak yakin sama Allah. Bukankah Nabi sampai-sampai malaikat saja memaksanya, ya Muhammad, 2 gunung ini akan dibalikkan kepada penduduk Taif. Allah sudah kasih izin sama kami. Tinggal Allah bilang asal kau mau. Malaikat sudah kasih tahu. Asal kau mau Muhammad. Apa kata Nabi? Enggak. Artinya sebenarnya kalau kata Nabi, ya Allah balikkan as-sabain, 2 gunung di Makkah itu, Allah balikkan. Tapi masalahnya, apa untungnya kalau mereka binasa? Gak ada. Aku kan berdakwah, bukan ngancurin mereka. Oke. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Laqad kana lakum fi Rasulillah liman kana yarjullah. Yarjullah man amana billah. Mereka yang berharap Allah. Mereka yang obsesi hidupnya Allah. Tadi siang saya ceramah di satu daerah masalah maulid juga. Seorang saya tidak tahu pangkatnya apa karena itu di Arhanut. Saya tanya, Bapak punya anak berapa? 2. Seandainya Bapak naik kapal, istri Bapak, anak Bapak tidak bisa berenang, kapal itu pecah, anak itu timbul tenggelam di tempat yang berbeda, cuma Bapak yang bisa berenang. Saya mau tanya, apa yang Bapak inginkan dari 3 orang tenggelam yang mereka adalah orang terdekatmu? Maka jawabannya, menyelamatkan mereka. Kira-kira mungkinkah kau bisa menyelamatkan mereka? Dia tidak bisa jawab. Oke, baik. Saya mau tanya, siapa yang orang pertama yang akan Bapak selamatkan? Saya punya 9 anak, tambah 1 istri. Kalau Allah sekarang bilang sama saya, kau boleh pilih, tapi 1 saja dari 9 anakmu yang kau bisa bawa ke surga. Selebihnya kau tidak bisa membawanya. Siapa yang akan kau pilih? Saya tak sanggup memilihnya. Tapi ini chosen, ini jadi pilihan. Saya harus pilih. Saya akan tanya, apa ada cara lain? Apa? Bisa menyelamatkan 9-nya plus istri saya? Bisa. Bagaimana caranya? Takwa. Dalam surat Zuhruf ada dibilang, al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Orang yang mencintai satu sama lain, mereka akan saling bermusuhan, saling berbantahan, saling menjatuhkan di akhirat, kecuali orang yang bertakwa. Maka qu anfusakum wa ahlikum nar. Bapak senang dengan jamaah kita, dengan warga muslim yang ada di komplek perumahan kita? Pingin selamanya tinggal satu komplek? Kalau pingin selamanya tinggal satu komplek, bertakwalah kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan bertakwa kepada Allah? Jadilah tetangga yang takwa. Apa itu takwa? Jalankan apa maunya Allah di situ. Tinggalkan apa yang Allah tidak mau. Jadilah suami yang menjalankan apa maunya Allah pada istrinya dan meninggalkan apa yang Allah tidak sukai pada istrinya. Jadilah ayah yang menjalankan apa maunya Allah pada anaknya dan meninggalkan apa yang Allah tidak suka kita lakukan sama anak kita. Jadilah tetangga yang menjalankan apa yang Allah sukai kita buat sama tetangga kita, dan tinggalkan apa yang Allah tidak sukai dari tetangga kita. Insya Allah kita bisa buat semua orang bersama kita masuk dalam surga Allah. Jadi kalau bahasa Quran itu hadis pasna masyita, buat suka. Ibu punya duit banyak, oke. Masukkan kantong, atau oke lah kartu kredit, oke. Pergi ke restoran paling mewah di Medan. Terus bilang sama petugas restoran, keluarkan semua makanan enak yang kau punya dan penuhi semua meja ini dengan makanan. Aku punya duit. Saya cuma mau bilang sama Bapak, Ibu, Allah suruh sama kita etika makan, bukan etika minta hidangan. Karena itu masih nafsu. Seberapa banyak pun isi meja, kita hanya bisa makan seisi perut kita. Seberapa banyak pun duit kita, kita tidak bisa menggunakan untuk kebutuhan yang melampaui apa yang sudah dibatasi Allah dari kita. Jadi apa yang bisa kita gunakan adalah mengolah itu untuk lebih bermanfaat. Ingat, tidak ada tindakan yang tidak akan ditanya. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ya, baik, ini yang pertama.
Kalau tadi bahasa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, kita ketemu. Wal yawmil akhir kita ketemu. Wa dzakarallaha katsiran. Dan mereka selalu ingat Allah sebanyak-banyaknya. Apa bentuknya di sini diumumkan? Wa aqamas shalah. Jangan angkat penasehat masjid orang yang enggak pernah masuk masjid. Untuk apa? Tapi Pak, dia tokoh masyarakat. Siapa yang mentokohkan dia? Ini masjid Allah. Saya enggak. Wah, ini kok salah manggil ustaz nih kita ini. Nah, kira-kira begitu kan. Ini jadinya repot nih, pengurus harus dirombak nih besok gitu kan. Ini ayatnya. Wa aqamas shalah. Aqamas shalah bermakna mereka menjalankan salat pada yang seharusnya, seperti sallu kama raaitumuni usalli. Raaitumuni usalli bisa jadi pada semua perbuatan dari takbir sampai salam. Tapi bisa jadi di mana itu dilaksanakan. Bisa jadi kenapa harus di situ. Bisa jadi kapan. Jadi mendirikan salat itu pada makna yang sesungguhnya. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Kenapa? La tuqimus shalah. Mereka cuma salat tapi tidak menegakkannya, tidak menghidupkannya. Ibarat lampu. Untuk apa beli lampu mahal kali tapi tak pernah dipakai? Kayak ibu-ibu, ngapain beli piring yang enggak pernah dipakai untuk makan? Dibeli, sejak beli sampai meninggal, jangankan dipakai makan, nyenggolnya pun nggak pernah lagi. Coba bayangin, untuk apa? Makna menegakkan itu artinya menghidupkan semua fungsinya. Makanya saya aneh, saya ada cuplikan Said Agil Siraj ketika diwawancarain oleh mungkin Mata Najwa atau lebih dekat dengan tokoh atau apa namanya di TV One, bukan Mata Najwa, tidak TV One ya. Dia bilang bahwa merapatkan, meluruskan shaf itu budayanya orang Arab. Ini orang. Padahal itu bagian dari aqamus shalat. Imam tidak boleh menegakkan salat sebelum semuanya sudah ready di atas shafnya. Sebenarnya itu sunnah yang ditinggalkan Rasul. Kalau maghrib Pak, ini habis azan langsung komat. Jangan. Tunggu dulu. Cek dulu, masih ada orang melangkah. Kena repot kali. Mungkin ada orang yang masih sedang masjid enggak ya? Masjid enggak ya? Masjid enggak ya? Kan masih ada mungkin yang begitu. Nah, setelah azan kasih waktu sebentar. Karena ada orang yang begitu masjid enggak ya? Masjid enggak. Mau bergerak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak usah. Iya Pak. Jadi jangan buru-buru. Cek, masih ada orang di kamar mandi masjid, mungkin ngambil wudu atau apa kepentingannya. Tunggu saja. Subuh juga begitu. Alhamdulillah beberapa masjid sudah mulai mengerti, saya lihat. Sekarang subuh itu tak begitu buru langsung subuh. Saya lihat ada waktu sekitar sampai 15 menit. Jadi orang begitu azan subuh dia terbangun, mandi wajib apa sebagainya dilaksanakan, masih sempat lagi ke masjid dan tidak ketinggalan jamaah. Tidak masalah. Ya. Wa aqamus shalah. Jadi saya bilang tadi, siapa yang memakmurkan masjid? Angkatlah mereka yang hati mereka di masjid. Angkatlah mereka yang sholatnya di masjid. Angkatlah mereka, ya saya tidak bilang ini ekstrim lantas kemudian nggak boleh nggak di masjid, bukan. Artinya dia adalah orang yang ihtimamnya itu, perhatiannya itu pada masjid. Wa ataz zakat. Dan sebenarnya kalau kita sudah berhajat bangun masjid, nggak usahlah ke sana kemari. Jangan rendahkan kemuliaan masjid Allah. Allah Maha Kaya. Apa bentuk merendahkannya? Saya sampai sekarang tidak pernah setuju itu kota infak yang ditaruh di pinggir jalan itu. Saya tidak pernah bisa setuju. Menurut saya secara syariat itu merendahkan muru'ah masjid.
Tapi Pak Ustaz cepat bangunnya, iya fisik. Tapi perhatikan kemudian bagaimana ruhnya. Ibu, bapak, ruh masjid itu bukan harus. Walaupun saya bilang saya sudah 3 kali masuk masjid ini, 2 kali dalam rangka sholat karena ada pengajian di sini, dan sholatnya sendiri bersama teman saya waktu itu. Saya jatuh cinta, jujur, saya jatuh cinta dengan masjid ini. Dan itu jarang-jarang ya, karena rumah itu ada auranya katanya. Ada rumah orang besar, tapi tak mau kita ke sana. Masjid juga begitu. Ada masjid yang ketika kita di dalamnya sejuk hati, bukan karena ada AC, bukan karena itu. Nah, di mana itu? Ini atuz zakah. Apa zakah? Zakah ini artinya ya Allah tidak bilang upeti, Allah tidak bilang pajak. Allah bilang zakat. Tahu makna zakat? Sesuatu yang bisa buat tumbuh dan berkembang. Keluarkan itu. Jadi kalau bapak senang kali sama duit bapak, benihkan dia. Ambil benih premiumnya. Caranya keluarkan dia di jalan Allah. Jadi Allah menyebut, contoh, orang muhajirin harusnya yang menyambutnya kan orang yang menerima, orang muhajirin. Dan harusnya orang Madinah itu disebut Ansor, orang Mekah harusnya disebut Mansur, orang yang ditolong. Tidak ada yang direndahkan dalam menjalankan agama Allah. Orang yang ditolong itu disebut dengan muhajirin. Aneh enggak? Orang yang mengeluarkan duitnya Allah bilang muzakki. Orang yang mengeluarkan tambahan, orang yang mengeluarkan apa yang bisa tumbuh. Jadi bukan potongan. Apa yang kita keluarkan di jalan Allah itu dijanjikan Allah tidak hilang, bahkan berlipat ganda. Maka jangan khawatir. Bahkan sekarang sisa 5% itu rebutan loh Pak. Kalau memang ada dananya sama kita. Kalau cuma sekedar pembangunan fisik, apa sih yang 5% tadi kata? Mana apa itu? Udah dari saya semua. Kira-kira begitu. Kita tidak bangkrut. Sajadah ini orang sujud di atasnya, kita sudah meninggal, Allah masih kirim pahala sama kita. Bahkan itu seperti di sini air kita leding ya Pak. Ada beberapa tempat airnya tidak leding, keruh. Mereka menggunakan segala cara agar air itu berubah putih dan jernih serta enak. Nah, zakat itu kayak itu loh Pak. Mungkin saja rezeki kita itu keruh, maka zakat itu membersihkannya, sehingga membuat dia bisa dimakan nanti di akhirat dalam bentuk pahala. Ada berapa banyak air keruh ini akhirnya tidak bisa diminum, sehingga kita beli air. Ada berapa banyak orang yang ketika kematian datang, sampailah dia di akhirat, dan di dunia dikenal sebagai orang yang paling kaya, di akhirat dia muflis, bangkrut. Kenapa? Enggak kepake. Oke. Walam yakhsha illallah. Orang yang begini, orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang tidak pernah punya rasa takut kecuali kepada Allah. Takut yang disebut dengan khosyah ini takut karena cinta. Saya pernah lihat satu masjid. Waktu itu saya masih remaja, masih sekolah di SMK. Saya sholat Jumat. Wali kota di tempat saya tinggal itu datang terlambat. Masjid sudah penuh, teras-teras sudah penuh. Lantas begitu dia datang, tergopoh-gopoh ketua badan kenaziran masjid. Saya saksikan itu. Pertama semula dia minta orang yang sudah duduk di sini untuk mundur ke belakang dengan mengatakan wali kota mau di sini. Lantas mundurlah orang itu. Pak wali kota datang dan naik ke masjid. Lantas dia bilang, ayo Pak di dalam. Oh tidak, saya sudah terlambat. Dia lihat ke dalam tidak ada tempat lagi. Sudah saya di sini saja. Syukurnya dia wali kota beriman. Kalau tidak marah betul Allah sama si ketua BKM itu. Kenapa? Jangan kau atur masjidmu di mana ada dua peraturan di sini, peraturan manusia dan peraturan Allah. Apa yang menandakan itu peraturan manusia? Bahwa peraturan itu melawan peraturannya Allah. Itu peraturan manusia.
Tapi Pak Ustadz, kalau saya buat misalnya sendal harus ditaruh di sana, boleh nggak? Ya. Kira-kira tujuannya apa? Untuk tujuannya supaya Mas tahu ya, itu nggak ada masalah. Yang dimaksud, oh ini Pak, apa kita mau datang, maka marilah kita puji-puji dia. Tidak ada puji-pujian kepada makhluk yang boleh diucapkan di sini, hanya puji-pujian kepada Allah yang boleh diucapkan di sini. Bukan karena kemudian Jokowi datang kemari, lantas kita merubah semua peraturan yang Allah tetapkan di sini. Tidak bisa. Dan inilah yang sulit kita terapkan sekarang, sehingga muruah masjid hancur, kemuliaan masjid binasa. Dan biasanya kalau ada orang yang mengambil hukum manusia untuk dihidupkan dalam masjid, pastilah mereka yang mengelola bukan orang-orang yang tunduk kepada Allah. Pastilah mereka orang-orang yang imannya berpenyakit. Ini yang harus kita pahami, ya. Maka di ujungnya dibilang Allah apa? Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Kalau tiga hal ini, beriman kepada Allah dan hari akhir, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, 4 ya. Walam yakhsha illallah, tidak ada rasa takut mereka yang di dalam sini kecuali hanya kepada Allah. Makanya kelihatan di Madinah, kelihatan di Madinah itu kadang jangan lupa Bapak, Allah kasih karunia sama Bapak, ternyata Bapak sholat di samping Bapak itu seorang ulama besar, tapi tak tahu Bapak. Karena begitu masuk Masjidin Nabawi, kita cuma tahu kita mau sholat di situ dan orang yang datang di situ kita sebut jamaah. Bahkan siapa alimnya, begitu dia duduk di kursinya baru kita tahu itulah ulamanya rupanya. Masjidil Haram juga seperti itu. Sehingga apa perlakuan terhadap orang yang masuk ke dalam masjid tidak ada, kecuali mereka sanggup mengambil saf pertama. Coba perhatikan, apa Bapak sanggup tiap saat berada di Raudhah? Enggak mudah. Apa Ibu bisa sanggup atau Bapak sanggup sholat di persis di depan Ka'bah, hanya 1 atau 2 saf ke belakang, 3 saf ke belakang? Itu bukan pekerjaan mudah. Jadi artinya apa? Siapa yang bisa lebih mendekat adalah mereka yang lebih kuat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada hal-hal lain yang bisa kita perhatikan. Inilah mereka yang memakmurkan masjid. Lantas, Ustaz, saya punya problem. Apa problem? Saya terlalu sibuk. Terkadang saya datang pas azan, saya baru pulang ke rumah. Apa? Nah, yang harus Bapak benahi adalah keimanan kepada Allah. Kenapa? Siapa yang bisa menjadikan Nabi sebagai contoh? Mereka yang yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Mereka adalah orang yang berharap kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, dan mereka berzikir sebanyak-banyaknya apapun keadaan mereka, siapapun mereka. Karena beberapa waktu yang lalu saya diundang memberikan tausiah malam ketiga. Yang unik adalah si bapak yang meninggal itu, dia baru tinggal di rumah itu 3 minggu. Mungkin Bapak ada kenal orangnya, saya lupa di mana, Pak. Daerah-daerah sini juga ya. Ke dalam. Saya perumahan apa saya lupa. Rumah itu sudah dimilikinya puluhan tahun sebenarnya, tapi dia sewakan. Setelah dia tua, pensiun dan sebagainya, akhirnya dia pun merenovasi rumah itu. Setelah selesai, hanya butuh 3 minggu saja. Minggu sebelumnya baru saja dia mengundang seorang ustaz untuk syukuran dia tinggal di rumah baru. Ternyata hanya 1 minggu kemudian Allah sudah panggil dia. Itulah usia. Makanya iman pada Allah. Ustaz, saya ini orang jahat Ustaz dulu. Dosa saya banyak. Rezeki saya bercampur halal-halal. Apa mungkin saya bisa memakmurkan masjid Allah? Daftarkan diri sama Allah. Gimana cara daftarnya? Siapa? Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Iya, saya beriman sama Allah. Cuma bagaimana dengan dosa-dosa saya? Kalau kita manusia, Allah tidak bilang orang mukmin itu pasti tidak berdosa. Yang Allah jamin tidak ada salah itu Nabi. Selain Nabi, Allah tidak jamin. Tapi para sahabat, kebanyakan mereka
Allah yang menjamin, seperti kalimat radhiyallahu anhum wa radwan. Atau Nabi mengatakan syanu min ahlil jannah, syanu min ahlil jannah, syanu min ahlil jannah. Kalau kita tak ada jaminan. Nah, sekarang ukur saja diri. Kalau kemudian kita tahu ada dosa, Allah bilang, Anal Ghafurur Rahim, aku Maha Pengampun dan sayang sama kalian. Maka minta ampunlah sama Allah sebanyak-banyaknya. Masuklah ke masjid ini dengan satu warna. Apa warnanya? Iman kepada Allah. Bukan warna kulit, bukan warna politik. Di kampung saya, orang tua saya itu capek masjidnya, sebentar sajadah mereng, bentar lurus, bentar mereng, bentar lurus. Bentar imam siap sholat ada doa sama-sama, bentar tak ada. Terakhir saya tanya, cuman ya kalian ini? Ada 2 pengajian di sini Pak Ustaz. Satu orang salafi, begitu dia bilang. Satu kita lah, paham-paham Tuhan nih. Nanti kalau pas mereka yang jadi ketua BKM, berubahlah sajadah nih. Mereng ke kanan, kemudian sholat tidak pakai baca doa. Terus pada saat pemilihan BKM selanjutnya, pas kita pegang, kita balikkan lagi. Jadi saya mengisi pengajian di kampung itu, saya bilang, ini sebenarnya tidak bijak sikap yang begini. Kenapa kalian tidak duduk bersama untuk kemudian membahas adabul ikhtilaf, adab beda pendapat kalian? Karena yang namanya beda pendapat nggak kelihatan berbeda adabnya. Orang yang berbeda nggak kelihatan berbeda, itu adabnya. Kalau kelihatan berbeda, itu tandanya tak beradab, nggak pandai jaga adab. Ngerti maksudnya? Umat Islam ini harusnya satu warna. Perbedaan cara sholat, siapa yang bilang itu masalah besar? Cara ya, cara. Siapa bilang itu masalah besar? Cara ada kunut, di sini ada kunut nggak? Ada kunut, terus bapak nggak pakai kunut. Kalau Ustaz Firanda, kita kalau pergi ke Madinah, Masjid Nabawi itu kan sekarang ada Ustaz berbahasa Indonesia kalau ceramah. Nah itu Ustaz Firanda itu. Dia bilang sebenarnya kalau bapak sholat subuh, bapak nggak pakai kunut, bapak ikut aja. Itulah adabnya. Supaya jangan tengok orang cuman hanya kalian. Ada yang tengok satu angkat tangan, ada yang tidak. Apa sih sebenarnya itu? Disitulah adab bedanya. Saya tanya sama ibu, mana lebih bagus makan pakai tangan atau pakai sendok? Jangan cepat jawab. Kalau bubur, saya tidak biasa pakai cuci tangan, saya biasa pakai sendok. Ini nasinya saya boleh nggak minta sendok? Terus hati-hati. Jangan sebab karena perbedaan ini ada saudaramu yang berdosa melihatmu. Tingkah kali pun tengok. Nah, coba gara-gara kita minta sendok, pakai bahasa bertingkah lah dan sebagainya. Itu ada berikhtilaf, kita lemah memang. Syekh Abdul Rahman Sudais ketika dia ke Masjid Istiqlal, di Masjidil Haram dia mimpin salat tidak pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada. Dia langsung alhamdulillahirabbil alamin. Tapi di Masjid Istiqlal dia pakai bismillah. Waladdallin, amin kata jemaah. Terus baca surat pakai bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Abdul Rahman Sudais. Kenapa dia baca bismillah? Adabul ikhtilaf. Itulah adab. Orang beradab setelah dia tahu berbeda. Dia berada di mana, maka dia ikut kepada yang di mana itu. Tapi selama itu hanya perbedaan furu', bukan masalah prinsip. Masjid itu aneh, aku tengok. Kenapa? Semangat kali orang itu sholat sampai subuh 3 rakaat. Kalau itu bukan perbedaan, itu prinsip itu kalau begitu. Itu bukan aneh, itu sesat. Harus dikasih tahu itu. Itu satu. Kedua, jangan posisikan orang-orang di antara kita ini, jangan tengok masa lalunya. Perhatikan starting pointnya. Kalau dia starting pointnya karena cinta sama Allah, karena bertobat di jalan Allah, karena rindu dan sebagainya, kebaikan-kebaikan di jalan Allah, welcome, terima dia sebagai saudara. Jangan
pokoknya Pak, pemilihan bendahara aku nggak mau, karena suara voting bakal ke arahnya ke dia. Kalau sempat dia, aku pecahkan ini semua yang udah aku bangun ini. Kenapa? Itu mantan maling itu, tahu Bapak? Mantan maling nggak ada masalah selama dia sudah taubat. Jadi jangan tengok masa lalunya, karena kalau coba kita tengok masa lalu kita semua sekarang, itu istilah saya, kita ini seperti diselimuti Allah-nya. Di dalam selimut itu kita bermaksiat, cuma Allah tidak mau orang lain tahu. Supaya jangan malu kita masih ditutupinya. Jangan sampai datang palanya Allah, dibukanya selimut itu, tersingkap semua maksiat kita. Na'udzubillah min dzalik. Kita ini masing-masing ada yang kita tutup-tutupin. Coba kalau Allah nanti berkehendak, dibukanya. Rupanya ya Allah. Maka istighfar atas dosamu dan jangan merasa suci di hadapan orang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, wallahu a'lam bishawab. Inilah mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pelajaran baik untuk kita. Karena saya bicara sudah 1 jam 44 menit. Saya pikir sudah cukup untuk telinga mendengar, pikiran untuk mengolah. Mudah-mudahan ada kebaikan dari apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.